Gaji kamu 4 juta, tapi tiap bulan selalu habis sebelum akhir bulan. Kamu merasa bukan tipe orang boros. Kamu tidak beli tas mahal, tidak beli gadget tiap tahun. Tapi entah kenapa, saldo selalu menyusut lebih cepat dari yang kamu kira. Dan mungkin masalahnya bukan di gaji kamu, tapi di 7 bocor halus yang selama ini kamu anggap normal. Coba jujur, hari gajian rasanya lega. Transfer masuk, notifikasi bunyi, kamu merasa aman. Tapi masuk minggu kedua, mulai cek saldo lebih sering. Tanggal 20, mulai hitung-hitung sisa uang. Bahkan kadang terpaksa gesek pay later untuk nutup kebutuhan kecil yang seharusnya bisa kamu bayar tunai. Di akhir bulan, kamu menunggu teman bayar utang makan siang, atau berharap ada cashback masuk. Rasanya bukan karena kamu foya-foya, kamu cuma hidup seperti biasa. Nongkrong sesekali, langganan hiburan, beli sesuatu buat self-reward. Semua terasa wajar, semua terasa normal. Saya paham banget fase itu. Dulu waktu gaji pertama saya 4,2 juta, saya pikir itu sudah cukup untuk hidup nyaman di kota besar. Saya tidak merasa boros. Tapi setiap tanggal 18, saldo sudah sisa 300.000, padahal belum bayar ini dan itu. Saat itu saya sadar, ada sesuatu yang salah. Masalahnya ternyata bukan di nominal gaji, masalahnya ada di sistem. Kalau uang tidak diarahkan, uang akan mencari jalannya sendiri untuk habis. Tanpa sistem, pengeluaran kecil terlihat sepele. Tapi saat dikumpulkan, dampaknya besar sekali. Jadi sebelum kamu menyalahkan gaji yang menurutmu kecil, mari kita bedah pelan-pelan. Ada 7 kebocoran yang sering terjadi tanpa sadar. Dan nomor 4 adalah akar masalah yang paling sering bikin orang terus terjebak di siklus bokek tiap bulan. Banyak orang ngira penyebab bokek itu selalu satu, gaji kecil. Padahal yang sering terjadi justru kebalikannya. Gaji kecil itu tantangan tapi bukan vonis. Yang bikin kamu kejebak terus, bukan angka gaji, tapi pola yang dibiarkan jalan otomatis tanpa kontrol. Kalimat yang paling sering saya dengar itu begini, wajarlah bokek, gaji cuma 4 juta. Dan kalimat itu pelan-pelan jadi pembenaran. Begitu kamu percaya itu wajar, kamu berhenti mencari solusi. Kamu berhenti membangun sistem. Di finansial, orang miskin itu sering kerja keras, tapi uangnya bocor tanpa sadar. Orang yang lebih stabil bukan selalu yang gajinya besar, tapi yang bisa bikin uangnya patuh pada aturan. Bukan soal pintar, tapi soal rapi. Karena uang itu seperti air. Kalau kamu tidak kasih wadah, dia akan mengalir kemana saja, termasuk ke hal-hal kecil yang kamu anggap sepele. Dan masalahnya, pengeluaran kecil itu jumlahnya banyak. Pelan tapi pasti. Jadi kita akan ubah cara pandang. Mulai hari ini, kamu tidak bilang, saya kurang gaji. Kamu bilang, saya kurang sistem. Dan kabar baiknya, sistem itu bisa dibangun dari sekarang, walaupun gaji kamu masih segitu. Sekarang kita mulai dari bocor yang paling sering terjadi tiap minggu. Ini kelihatan biasa, bahkan terasa seperti hiburan. Tapi begitu kita hitung, kamu bakal kaget, karena ini bisa makan jatah tabungan kamu tanpa kamu sadar. Nomor 1, nongkrong yang katanya cuma 50.000. Kalimat ini terdengar ringan, karena otak kamu fokus pada kata cuma. Kamu merasa aman, karena tidak terlihat seperti pengeluaran besar. Tapi justru di situ jebakannya. 50.000 sekali nongkrong memang kelihatan kecil. Tapi coba lihat polanya. Kalau kamu nongkrong 3 kali seminggu berarti 12 kali sebulan. Dan 50.000 kali 12 itu 600.000. Sekarang bandingin 600.000 itu dengan gaji 4 juta. Itu hampir 15% dari gaji kamu hilang hanya untuk satu kebiasaan. Dan biasanya bukan cuma kopi. Ada tambah cemilan, ada pajak, ada ongkir, ada tip kecil yang tidak kamu hitung. Yang bikin bahaya, ini terjadi tanpa rasa bersalah. Karena kamu merasa itu social life. Kamu merasa itu wajar. Padahal kalau kamu tidak batasi, nongkrong bisa jadi lubang yang menguras cash flow kamu perlahan. Solusi cepatnya bukan melarang kamu nongkrong. Solusinya sistem. Pakai rule 2 kali seminggu, dan tentukan budgetnya dari awal. Sisanya, kamu bikin kopi sendiri, atau pilih opsi yang lebih murah tanpa mengorbankan pergaulan. Dan ini masih belum yang paling bahaya. Karena yang berikutnya lebih licin. Kamu tidak merasa membayar apapun, tapi uang tetap keluar setiap bulan, bahkan saat kamu tidak menikmatinya. Nomor 2, langganan auto debit yang kamu lupakan. Ini tipe pengeluaran yang tidak bikin kamu merasa sedang belanja. Tidak ada rasa check out, tidak ada rasa keluar duit.
tiba-tiba saldo berkurang, dan kamu anggap itu normal? Netflix, Spotify, cloud storage, aplikasi editing, membership, bahkan trial yang berubah jadi tagihan. Seringnya kamu langganan karena sekali butuh, habis itu lupa. Tapi sistem bank tidak lupa. Dia tetap narik uang kamu. Coba kita pakai angka sederhana. Misalnya total langganan kamu 150.000 per bulan. Itu tidak terasa berat. Tapi 150.000 kali 12 bulan adalah 1,8 juta setahun. Itu bisa jadi dana darurat kecil, atau jadi modal buat hal yang lebih penting. Yang lebih parah, langganan itu sering tumpang tindih. Kamu punya 2 layanan musik, 2 layanan film, dan 1 aplikasi yang sudah tidak kamu buka sejak 3 bulan lalu. Tapi semuanya tetap aktif. Uang kamu menguap tanpa kamu sadari. Solusi praktisnya, audit langganan tiap 3 bulan. Atur 1 hari khusus untuk cek mutasi, lalu matikan yang tidak kamu pakai sebulan terakhir. Kalau ragu, cancel dulu. Kalau ternyata butuh, kamu bisa aktifin lagi. Kalau poin ini masih kelihatan, yang berikutnya lebih halus lagi. Karena yang ketiga ini bikin kamu merasa mampu beli apapun, padahal kamu sedang mengunci masa depan kamu ke cicilan-cicilan kecil. Nomor 3, ilusi cicilan kecil. Kamu beli sepatu, kamu bilang cuma 200.000 per bulan. Kamu beli baju, kamu bilang cuma 150.000. Kamu beli gadget, kamu bilang cuma 300.000. Semua terdengar ringan kalau dilihat satu-satu. Masalahnya, cicilan itu jarang datang sendirian. Dia selalu punya teman. Begitu satu cicilan jalan, kamu jadi lebih mudah ambil cicilan berikutnya. Dan tanpa sadar, kamu punya 3-5 cicilan konsumtif yang jalan barengan. Sekarang coba kamu jumlahin. 200.000 tambah 150.000 tambah 300.000, belum termasuk admin, belum termasuk bunga, belum termasuk biaya layanan. Bisa cepat jadi 1 juta per bulan. Dan kamu membayar 1 juta tiap bulan untuk barang yang nilainya terus turun. Yang bikin bahaya, cicilan itu memotong ruang napas kamu. Ketika ada kebutuhan mendadak, kamu tidak punya fleksibilitas. Karena sebagian gaji kamu sudah dikunci untuk bayar cicilan. Kamu kerja bukan buat hidup, tapi buat ngejar tagihan. Aturan mainnya simple. Total seluruh cicilan konsumtif kamu maksimal 20% dari income. Kalau gaji 4 juta, berarti batas aman sekitar 800.000. Lebih dari itu, kamu sedang memaksa sistem keuangan kamu menanggung beban yang terlalu berat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi akar masalah. Banyak orang fokus potong pengeluaran padahal yang paling penting itu, kamu harus punya peta. Karena tanpa peta, kamu tidak akan tahu uang kamu lari kemana. Nomor 4. Kamu tidak punya budget tertulis. Ini bukan soal kamu tidak bisa ngitung. Ini soal kamu tidak punya sistem yang memaksa uang untuk patuh. Tanpa budget, uang kamu akan habis di tempat yang kamu tidak sadar. Tanpa budget, kamu hidup pakai perasaan. Hari ini merasa aman, belanja. Besok merasa khawatir, menahan. Tapi hidup tidak bisa diatur pakai mood. Finansial butuh aturan yang konsisten, bukan keputusan dadakan. Coba kita hitung realistis. Gaji 4 juta, kos 1,5 juta, makan 1 juta, transport 600.000, lifestyle 400.000. Itu sudah 3,5 juta, sisa 500.000. Kalau sisa ini tidak kamu pisahkan dari awal, dia pasti hilang buat jajan kecil yang terasa tidak signifikan. Dan ketika sisa itu hilang, kamu merasa gagal nabung. Kamu merasa gaji kamu terlalu kecil, padahal masalahnya bukan gaji. Masalahnya kamu tidak membagi uang di hari pertama. Kamu menunggu sisa, dan sisa hampir selalu nol. Solusinya, gunakan metode 50,30,20 versi realistis. Bukan harus kaku, tapi harus tertulis. Di hari gajian, langsung bagi. Mana untuk wajib, mana untuk hidup, mana untuk tabungan dan investasi. Kalau perlu, pisahkan rekening, biar uang tidak bercampur. Dan yang kelima ini sering banget dianggap sebagai hadiah kerja keras. Padahal kalau kamu tidak hati-hati, ini jadi kebiasaan yang menguras uang sekaligus menguras mental, karena kamu terus cari pelarian lewat belanja. Nomor 5. Self-reward yang kebablasan. Kamu capek kerja, kamu check out, kamu stres dimarahin bos, kamu makan mahal. Kamu merasa pantas. Dan iya, kamu pantas. Tapi masalahnya, kamu menjadikan belanja sebagai obat emosi. Self-reward yang sehat itu terencana.
Yang berbahaya adalah yang impulsif. Karena impulsif itu tidak pernah punya batas. Hari ini beli satu barang, besok cari alasan buat beli lagi. Dan lama-lama, kamu tidak bisa bedain kebutuhan dan pelarian. Yang lebih licin, reward itu sering dibungkus sebagai motivasi. Kamu bilang, saya kerja keras, saya butuh hadiah. Padahal hadiah terbaik untuk diri kamu justru ketenangan finansial. Bukan barang yang bikin saldo kamu makin tipis. Kalau kamu terus pakai belanja untuk menambal emosi, kamu akan terjebak di siklus yang sama. Capek, belanja, bokek, stres, capek lagi. Itu bukan reward, itu perangkap. Solusi yang paling simpel dan paling ampuh adalah rule 24 jam. Kalau mau beli barang di luar kebutuhan basic, tunggu 24 jam. Biasanya rasa pengen itu turun drastis besoknya. Dan kalau masih pengen, berarti itu memang penting buat kamu, bukan sekadar impuls. Kita lanjut ke nomor 6. Ini yang sering bikin orang terpaksa boros walaupun sebenarnya mereka tidak mau. Karena tekanan bukan datang dari diri sendiri, tapi dari lingkungan yang membuat kamu merasa harus terlihat mampu. Nomor 6. Lifestyle ikut circle. Teman kamu ganti HP, kamu merasa ketinggalan. Teman kamu staycation, kamu takut dianggap pelit. Teman kamu makan di tempat mahal, kamu ikut supaya tidak out of place. Ini bukan soal kamu lemah. Ini soal manusia takut ditinggalkan. Masalahnya, circle kamu mungkin punya kondisi yang beda. Ada yang masih ditopang orang tua, ada yang punya side income, ada yang punya cicilan yang tidak kamu tahu. Kamu cuma lihat hasilnya, bukan beban di belakangnya. Tapi kamu ikut standar yang sama. Ketika kamu maksa ikut lifestyle orang lain, kamu sedang mengorbankan rencana hidup kamu sendiri. Kamu mungkin terlihat seru hari ini, tapi kamu menukar itu dengan cemas besok. Dan kecemasan finansial itu mahal. Ingat kalimat ini, naikkan lifestyle kamu hanya kalau income kamu juga naik. Kalau income tetap, tapi lifestyle naik, selisihnya pasti dikejar oleh utang, pay later, atau tabungan yang tidak pernah jadi. Bukan berarti kamu harus antisosial. Kamu tetap bisa ikut, tapi kamu yang pilih permainannya. Kamu bisa ajak opsi yang lebih murah. Kamu bisa datang tanpa ikut belanja. Kamu bisa bilang tidak tanpa merasa bersalah. Itu namanya kontrol. Dan sekarang kita masuk ke nomor 7. Ini penutup yang paling penting. Karena semua tips tadi tidak akan bertahan kalau kamu tidak punya sistem yang jalan otomatis. Bahkan saat kamu lagi capek dan lagi tidak mood ngatur uang. Nomor 7. Kamu nabung dari sisa uang bulanan. Ini kesalahan paling umum. Kamu bilang, nanti kalau ada sisa saya nabung. Tapi kenyataannya, yang namanya sisa itu jarang ada. Karena kebutuhan selalu berkembang mengikuti uang yang tersedia. Kalau kamu nabung dari sisa, kamu sedang menempatkan masa depan kamu di urutan terakhir. Padahal seharusnya kebalikannya. Kamu harus bayar diri kamu dulu, baru bayar gaya hidup. Kalau tidak, gaya hidup akan selalu menang. Solusi paling kuat adalah sistem nabung otomatis. Di hari gajian, begitu uang masuk, langsung auto transfer minimal 10% ke rekening yang tidak punya kartu ATM. Rekening yang tidak gampang kamu sentuh. Biar tabungan kamu aman dari godaan harian. Mulai kecil tidak masalah. Yang penting konsisten. 10% dari 4 juta itu 400 ribu. Kecil, mungkin. Tapi itu membangun identitas baru di kepala kamu. Bahwa saya orang yang selalu nabung dulu, bukan orang yang nabung kalau ingat. Dan saat sistem ini jalan, kamu mulai melihat perubahan yang nyata. Kamu tidak panik di minggu ketiga. Kamu tidak perlu pay later buat nutup hal kecil. Kamu merasa lebih tenang karena ada dana yang tumbuh meski pelan. Masalahnya bukan gaji kamu kecil. Sistem uang kamu yang belum benar. Dan sekarang kita buktikan pakai angka. Karena kalau kamu lihat total kebocoran kamu sendiri, kamu bakal sadar ada uang yang sebenarnya bisa diselamatkan. Sekarang kita gabungkan semua angka tadi. Gaji kamu 4 juta, bocor nongkrong 600 ribu, langganan tidak jelas 150 ribu, cicilan pay later 500 ribu, check out impulsif 400 ribu. Ini contoh konservatif, bahkan banyak orang lebih besar dari ini. Total bocor kamu berarti 1,65 juta rupiah sebulan. Dan ini yang sering bikin orang shock. Karena selama ini kamu merasa pengeluaran kamu kecil-kecil, aman, normal. Tapi begitu dijumlah, ternyata kamu kehilangan hampir setengah dari ruang finansial kamu. Sekarang bayangin kalau 1,65 juta itu kamu selamatkan. Tidak harus semua langsung. Tapi kamu kurangi sedikit demi sedikit. Kamu rapikan. Kamu ubah jadi tabungan atau dana darurat.
Kamu ubah jadi investasi kecil. Apa yang terjadi? 1,65 juta dikali 12 bulan adalah 19,8 juta rupiah setahun. Hampir 20 juta. Itu bukan angka kecil. Itu bisa jadi dana darurat 3-6 bulan versi kamu. Itu bisa jadi modal skill. Itu bisa jadi awal yang bikin hidup kamu lebih tenang. Dan yang bikin saya pengen kamu ingat adalah ini. Uang itu tidak hilang karena satu keputusan besar. Uang hilang karena 100 keputusan kecil yang kamu biarkan lewat tanpa kamu sadari. Dan begitu kamu sadar, kamu bisa ambil kontrol lagi. Jadi sekarang kamu sudah tahu penyebabnya. Tinggal satu langkah berikutnya, kamu perlu rangkum dan eksekusi. Karena konten ini tidak ada gunanya kalau cuma bikin kamu mengangguk, tapi tidak mengubah cara kamu memperlakukan gaji kamu sendiri. Oke, kita rangkum cepat. Ada 7 bocor halus yang bikin gaji 4 juta terasa selalu kurang. Nongkrong impulsif, langganan yang tidak dicek, pay later dan cicilan kecil, tidak punya budget tertulis, self-reward yang kebablasan, lifestyle ikut circle, dan tidak punya sistem nabung otomatis. Kalau kamu cuma pilih satu yang mau kamu benerin minggu ini, pilih nomor 4 dan nomor 7, karena 2 ini adalah fondasi. Budget tertulis bikin kamu tahu arah. Nabung otomatis bikin kamu punya hasil. Kalau fondasi ini jalan, bocor lain lebih gampang kamu kontrol. Ingat, kamu tidak butuh motivasi besar. Kamu butuh sistem kecil yang konsisten. Bahkan perubahan kecil seperti mengurangi nongkrong 1 kali per minggu bisa langsung terasa. Menghapus 1 langganan yang tidak dipakai juga langsung terasa. Dan jangan tunggu sampai gaji kamu naik dulu baru rapi. Karena kalau kamu tidak rapi sekarang, gaji naik pun tetap habis. Banyak orang gajinya naik, tapi tetap bokek. Karena kebocorannya ikut naik. Sistem kamu harus lebih dulu naik level. Kamu tidak sendirian kalau selama ini merasa bokek terus. Tapi kamu juga tidak boleh pasrah. Kamu punya kontrol. Kamu bisa mulai dari yang sederhana. Dan kalau kamu lakukan bertahap, kamu akan lihat gaji yang sama bisa memberi hidup yang lebih lega. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Kamu sudah tahu bocornya, lalu bagaimana cara membagi gaji 4 juta dari awal supaya tetap bisa nabung, tetap bisa hidup, dan tetap bisa nongkrong sesekali tanpa rasa bersalah? Menyadari bocor halus ini adalah langkah pertama. Tapi langkah kedua yang paling penting adalah bikin pembagian gaji kamu otomatis dari hari pertama. Karena kalau kamu menunggu pertengahan bulan, biasanya sudah terlambat, uang sudah bercampur, dan kamu kembali ke pola lama. Jadi saya mau tanya cepat. Kalau gaji kamu 4 juta, berapa yang harus langsung kamu pisahkan untuk kebutuhan wajib, berapa untuk hidup harian, dan berapa untuk tabungan supaya kamu tetap waras? Karena mayoritas orang membagi asal-asalan, dan itu yang bikin bokek terus. Di video berikutnya, saya bahas step by step cara atur gaji 4 juta biar tetap nabung. Saya kasih blueprint pembagian angkanya, contoh rekeningnya, dan cara bikin sistemnya jalan tanpa kamu harus mikir tiap hari. Kalau kamu mau hidup lebih tenang, klik video itu sekarang. Judulnya, Cara Atur Gaji 4 Juta Biar Tetap Nabung. Begitu kamu nonton, kamu bisa langsung praktekin di hari gajian berikutnya. Dan ingat kalimat ini. Atur uangmu. Atau uangmu yang atur hidupmu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan kamu tinggal klik, biar kamu lanjut langsung ke blueprint pembagian gaji yang paling realistis untuk kondisi kamu.